Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Artamdi Wahyudi Astuti dengan NIM 6211420055 dari Rombel 1A Ilmu Keolahragaan 2020. Saya akan menjelaskan mata kuliah biokimia tentang ubiquitin dan proteosom. Ubiquitin. Ubiquitin berasal dari bahasa Latin yang berarti ditemui di mana-mana, juga di suatu protein. Ubiquitin mampu mengenali molekul protein yang siap untuk dihancurkan. Protein adalah pembangun semua makhluk hidup, dan banyak riset telah dikerjakan untuk mengungkap bagaimana sel menghasilkan protein dalam jumlah besar dari molekul yang penyusunnya sederhana. Sekali dicap atau dikis oleh ubiquitin, protein tadi dikirim ke proteosom sel yang kemudian mencacahnya menjadi serpihan-serpihan. Dengan begitu, muncullah julukan kiss of death. Setiap sel manusia mengandung sekitar 30.000 proteosom yang mampu menghancurkan hampir semua protein, mengandung ribuan asam amino, menjadikan potongan kecil dengan kandungan 7-9 asam amino. Yang selanjutnya adalah proteosom. Proteosom merupakan protein dalam bentuk paket. Hal ini dikarenakan proteosom tidak hanya terdiri dari satu molekul protein, melainkan gabungan beberapa subunit protein. Rekan kerja proteosom ini bernama ubiquitin. Protein dan proteosom memiliki hubungan yang sangat erat, karena proteosom adalah nama suatu kompleks molekul yang memiliki fungsi sebagai penghancur protein tak berguna di dalam sel makhluk hidup. Berikut adalah gambar dari proteosom. Proteosom terbentuk seperti sebuah tabung silindris yang di kedua pangkalnya atau ujungnya terdapat katup. Tabung silindris ini berfungsi sebagai tempat penguraian protein-protein. Selama proses penghancuran, maka katup akan menutup kedua pangkal proteosom. Jadi, proteosom ini hakikatnya tidak bisa dibedakan dengan istilah umum dari enzim yang memang dikenal sebagai penghancur atau pengurai protein, yaitu protase. Cara kerja proteosom dan ubiquitin untuk membantu proses penguraian protein yang tidak berguna ini adalah sebagai berikut. Terdapat dua gambar A dan gambar B. Gambar A, terjadi konjugasi ubiquitin ke molekul target. Dan untuk gambar B, dapat dijelaskan bahwa ketiga saintis menemukan bahwa proses degradasi melibatkan tiga jenis enzim, yaitu E1, E2, dan E3, melalui serangkaian tahap berikut. Pertama, enzim E1 mengaktifkan molekul ubiquitin. Reaksinya memerlukan energi dalam bentuk ATP atau yang biasa disingkat dengan adenosin trifosfat. Kedua, molekul ubiquitin dipindahkan ke enzim E2. Ketiga, enzim E3 mengenali protein target yang akan dihancurkan. Rangkaian enzim E2 ubiquitin mengikat protein target sehingga label ubiquitin dapat dipindahkan dari E2 ke protein target. Yang keempat, enzim E3 melepaskan protein yang telah dicap atau diberi label ubiquitin. Selanjutnya, tahap keempat diulang beberapa kali sampai protein target memiliki beberapa molekul ubiquitin yang tergandeng dalam rantai yang terikat pada protein tersebut. Dan yang terakhir, rantai ubiquitin dikenali oleh proteosom. Label ubiquitinnya dilepas dan proteinnya masuk ke dalam proteosom, kemudian dicacah. Ubiquitin adalah pemicu pertama pengaktifan grup kerja penguraian protein. Ubiquitinasi terjadi ketika molekul ubiquitin obligasi dengan protein substrat dan menjadi jenis modifikasi post-translational. Proses ini melibatkan tiga langkah atau tiga rekan kerja ubiquitin yang lain, yaitu dengan kelompok-kelompok enzim tertentu. Seperti struktur di atas. Enzim-enzim tersebut adalah E1S, E2S, dan E3S.
Enzim-enzim ini memiliki peran masing-masing dalam membantu kerja ubiquitin dan proteosom. Di antaranya, aktivasi dengan mengaktifkan ubiquitin enzim E1S, konjugasi dengan enzim ubiquitin conjugating E2S, dan ligasi dengan ubiquitin ligases E3S. Dalam alur kerjanya, E3S merupakan bagian terakhir yang diaktifkan. Namun, justru E3 lah yang memiliki indera keenam atau yang mampu untuk mendeteksi protein mana saja yang akan diurai. Ubiquitin akan bergandengan atau berikatan dengan E1S. Akibatnya, E1S yang semula diam dan tidak ada pergerakan akan menjadi agresif atau aktif. Kemudian E1S yang aktif yang ditempeli ubiquitin ini menempel ke E2S. E2S memiliki semacam penyambung yang akan menyatukan E1S yang bergandengan atau berikatan dengan ubiquitin dan E3S. Proses penggabungan ini tidak bisa dilakukan langsung antara E1S dan E3S, harus melalui perantara E2S. E3S yang spesifik memiliki penyambung ke protein target yang akan diurai tadi. Jadi, dari ketiga protein E ini, E3S lah yang paling banyak variasinya. Hal ini dikarenakan jenis protein yang berpeluang untuk dihancurkan sangat banyak jenis dan jumlahnya. Selain itu, setiap protein yang akan dihancurkan akan diurai dan memiliki masing-masing alasan yang berbeda. Mulai dari protein yang salah rakit atau salah dalam penyusunannya, salah lipat, sampai dikarenakan jumlahnya yang sudah terlalu banyak di dalam tubuh, hingga harus dihancurkan. Setelah E1S plus ubiquitin bersambung dengan E2S dan E3S, maka bagian dari E3S siap menyambung dengan protein rusak yang sudah diincar. Saat peristiwa sambungan terakhir dengan protein rusak, ubiquitin yang tadinya melekat di pundak E1S akan berpindah ke pundak protein rusak. Pada tahap inilah ubiquitin memulai kerja lanjutannya. Hasil dari ubiquitinasi dapat bervariasi secara signifikan. Seperti disebutkan sebelumnya, tahap yang paling umum adalah degradasi protein melalui proteosom. Namun, itu juga dapat mempengaruhi aktivitas, letak, atau interaksi mereka dengan protein yang lain. Ubiquitin dapat mempengaruhi apoptosis atau kematian sel, pembelahan sel dan perkalian, degenerasi neuron dan sel-sel otot, DNA transkripsi dan perbaikan, respon imun dan inflamasi, jaringan syaraf morfogenesis, organel biogenesis, pengolahan antigen, modulasi reseptor, ribosom biogenesis, jalur respon stres, dan yang terakhir dapat mempengaruhi infeksi virus. Seluruh aktivitas yang terjadi ini disebut dengan sistem ubiquitin proteosom atau yang biasa disingkat dengan UPS. Terima kasih.